1921. Seumur hidup Guntur, dia menolak untuk menerima siapapun yang berkata seperti itu. Dia merasa bahwa bakat bela dirinya tidak lebih lemah daripada orang lain. Karakteristik dia masih banyak kurangnya dibandingkan dengan Damar dan yang lainnya, tetapi dia tidak pernah mencoba menahan yang lainnya. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir, kata-kata Pak Tua Pancing juga tidak salah. Setelah pergi ke Origin Place, dia tidak dapat banyak berpartisipasi dalam pertarungan. Dia tidak berpartisipasi pada pertempuran terakhir di planet utama. Dia kembali ke bumi dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Pradhan Ble. Walaupun sedang melaksanakan upacara dewa, tetapi pelaksanaan upacara dewa berjalan sangat lambat. Kata-kata Pak Tua Pancing membuat dia gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar pelan-pelan. "Apa yang mau kamu lakukan?" "Dengus Hugo, aku ingin memberitahu Pradhan Ble, dan menyuruh mereka mengurus diri mereka sendiri." Guntur melanjutkan dengan tenang, "Aku akan mundur. Bagaimana mereka mengurusnya? Kamu sudah tidak peduli?" tanya Bagas. "Hanya wanita yang memengaruhi kecepatanku mengayunkan pedang," gumam Guntur. Di daratan Themis, Origin Place, di atas gunung berapi, tepat pada saat ini, semua orang merasa jantung mereka seakan berhenti berdetak. Semua rantai sudah benar-benar hancur dan tenggelam ke dalam magma. Heavy melayang pelan di atas magma, sayapnya terus mengepak. Ada beberapa luka di sayapnya, tetapi luka-luka ini pulih dengan cepat dan dapat dilihat secara kasat mata. Tubuhnya luar biasa besar, dan dengan kepakan sayapnya, seolah ada hembusan angin kencang yang meniup cairan magma keluar. Penguasa kekacauan berdiri di atas sebuah pilar, dapat terlihat ekspresi keputusasaan di matanya. "Tamat sudah riwayat kita. Saat ini, hanya ada satu hal di dalam benak semua orang, kita akan kalah." Sepasang mata Heavy yang besar terlihat dingin dan haus darah. Matanya perlahan-lahan menyapu ke arah yang lainnya, ekspresi wajah semua orang terlihat ketakutan. Kirin yang menggenggam pedang di tangannya juga sedikit gemetar. Dia, bagaikan bunga yang tumbuh di dalam rumah kaca. Dia memiliki bakat yang hebat, tetapi dia juga belum punya banyak pengalaman dalam pertarungan antara hidup dan mati. Bagi Kirin, saat ini, dalam menghadapi Heavy yang begitu besar dan kuat, dia merasa kematian mendekatinya dan dia mulai merasakan ketakutan dalam hatinya. Kematian, memangnya siapa yang mau mati? Heavy yang bahkan sudah diikat dengan sangat kuat saja tidak berhasil dibunuh dengan serangan mematikan mereka, apalagi Heavy yang sekarang tubuhnya sudah pulih dan bebas. Skywings Damar mengepak, dia menatap mata Heavy di depannya, lukisan itu terus-menerus muncul di dalam pikirannya. Tumpukan mayat dan lautan darah di gunung kekacauan. Kalau Heavy menyerang ke bawah gunung, seluruh daratan Themis pasti akan jatuh ke dalam kekacauan yang luar biasa dan mungkin banyak orang yang akan menjadi mayat. Di dalam lukisan itu, Phoenix mematahkan sayapnya dan naga akan mematahkan ekornya. Dia merasa, mungkin inilah saatnya. Begitu melihat sayap Heavy mengepak, hati Damar pun menjadi muram. Dia bisa pergi. Dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Hidup dan mati orang-orang di dunia ini bukanlah urusannya, dunia ini bukan bumi. Namun, apakah dia akan melakukan ini? Kalau dia melakukannya, dia bukan Damar. Mata besar Heavy menyapu semua orang dan akhirnya tatapannya tertuju pada Damar. Namun dia tidak menyerang pada detik itu juga, dia hanya mengeluarkan suara raungan ke arah Damar. Sepertinya dia sedang mengancam dan juga memberi peringatan. Di titik ini, sayapnya mengepak dan tubuhnya pun mulai melayang ke atas, sepertinya dia ingin meninggalkan tempat ini. Damar tiba-tiba menoleh, lalu berteriak dengan keras, "Dia pasti terluka parah, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kalau dia berhasil kabur, akan sangat sulit bagi kita untuk menangkapnya kembali." Sebelum dia selesai berbicara, sosok yang sedang melayang di langit, Blade Berserker jatuh dari langit bagaikan seekor burung besar. "Aku tidak percaya tebasan pedang tidak bisa membunuhmu." Blade Berserker mendengus, aura pedang melonjak, lalu pedangnya menebas punggung Heavy. Boom! Kemampuan bertarung tingkat dewa terlihat bersamaan dengan tebasan pedang itu, namun itu seolah mengenai baju besi. Aura pedang Blade Berserker bahkan tidak bisa menembus pertahanan Heavy. Ekor Heavy tiba-tiba berayun bagaikan sebuah cambuk yang menyerang ke arah Blade Berserker. Blade Berserker segera mengangkat pedangnya untuk melawan. Dalam sekejap, dia bagaikan bola meriam yang terpental keluar.
Tetua Blade Berserker, Damar berteriak memberi peringatan. Akan tetapi, dia sudah tidak dapat melakukan apapun terhadap situasi Blade Berserker, sedangkan Heavy ingin terbang pergi dan meninggalkan tempat ini. Kirin, dia berteriak kencang. Di kejauhan, seluruh tubuh Kirin gemetar, dia menatap Damar dengan tatapan kosong. Damar mengerutkan kening. Dia tahu, Kirin dipengaruhi oleh dao palang jiwa, ditambah lagi Heavy yang pergi kabur, seolah merasa ketakutan. Thalia, Damar berteriak, ayo, bekerja sama denganku. Thalia mengangguk. Heavy juga tidak bisa menggunakan dao palang jiwa ini terlalu lama, mungkin dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Konsumsi kekuatan teknik bela dirinya pasti tidak sedikit. Damar berpikir bahwa dirinya masih memiliki peluang, lagi pula berapa kali Heavy bisa menahan serangan seperti itu. Dia segera terbang ke langit, kekuatan teknik bela dirinya pun meningkat dengan cepat. Sesh, sesh, sesh. Tepat pada saat ini, seberkas demi seberkas cahaya berkelip-kelip di tubuh Heavy, lalu satu demi satu bola api melayang keluar bagaikan semacam sulap dan menembak ke segala arah. Dapat dilihat bahwa Damar dan Thalia kembali menyerang. Penguasa kekacauan pun langsung menoleh dan berteriak memberi perintah, semuanya serang dia. Jangan biarkan dia pergi dari tempat ini. Roh api meraung, lalu tiba-tiba dia melompat. Saat ini, semua orang yang lainnya juga kembali sadar. Mereka sudah sejak awal mempersiapkan diri untuk mati dalam pertarungan ini. Bagaimana mungkin mereka hanya melihat ketika Heavy pergi seperti ini? Di tubuh penguasa kekacauan, gas hitam dan putih mengalir. Plasmar di tangannya memancarkan sinar dua warna, hitam dan putih. Orang-orang Gunung Kekacauan saat ini meninggalkan pilar batu. Mereka memilih untuk melawan Heavy dengan sekuat tenaga. Melihat semua orang bergerak menyerang, Kirin juga kembali tersadar. Dia mendongak menatap Damar dan Thalia, lalu bergumam, mereka berdua, padahal mereka bukan orang-orang dari daratan Themis, tapi mereka rela mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana bisa aku menyerah? Aku adalah putra Kirin dari Gunung Kekacauan. Dia berteriak kencang, Chi melonjak di tubuhnya dan dia pun kembali melompat. Medan perang itu meluas dari magma ke langit. Ada hampir 30 ahli bela diri tingkat dewa yang melawan seekor binatang buas. Namun sebagian besar serangan dari mereka sepertinya hanya sekadar menggelitik binatang buas ini. Sedangkan Damar, Thalia, dan Kirin tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang seperti sebelumnya. Damar maju dan berdiri di barisan paling depan, dia menghadapi Heavy. Dragon Sword di tangannya memancarkan seberkas sinar, lalu tiba-tiba menebas tubuh Heavy. Tepat pada saat ini, tubuh Heavy tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jantung Damar berdegup kencang, dia berbalik badan. Tubuh Heavy yang luar biasa besar muncul di hadapan seorang ahli bela diri tingkat dewa dari Gunung Kekacauan. Teleportasi, magis. Ini kekuatan teleportasi. Saat ini, kepala Damar rasanya seperti akan meledak. Ahli bela diri tingkat dewa itu menatap Heavy yang tiba-tiba muncul di depan dirinya. Senjata yang diangkat membeku. Dia tidak tahu apakah ini dipengaruhi oleh teknik bela diri Heavy atau dirinya yang saat ini ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Roar! Tiba-tiba Heavy membuka mulut besarnya yang penuh darah dan langsung menggigit orang itu. Orang itu langsung terbelah menjadi dua dalam sekejap. Pada saat ini, Thalia berseru dengan sedikit frustrasi, kenapa bisa jadi seperti ini? Bersambung, 1922. Tepat pada saat ini, sosok Heavy menghilang lagi, lalu detik berikutnya dia muncul di depan penguasa kekacauan. Mulutnya sekali lagi terbuka lebar. Wajah penguasa kekacauan sudah terlihat tertekuk. Ketika pertama kali Damar bertemu dengan penguasa kekacauan, dia masih terlihat seperti pemuda berusia sekitar 20 tahun. Namun ketika Damar kembali bertemu dengannya, dia sudah seperti pria parubaya. Kali ini, rambutnya yang panjang sudah berubah jadi sedikit memutih. Ketika Heavy muncul di depannya, dia mendongak dan seulas senyum muncul di ujung mulutnya. Rambutnya dengan cepat berubah jadi berwarna perak sepenuhnya. Kemudian, plasmarnya terangkat dan seketika dipukulkan. Plasmar itu dipukulkan ke tubuh Heavy. Tubuh raksasa Heavy pun langsung terpental akibat pukulan tersebut. Damar terkejut. Kalau dilihat dari aura penguasa kekacauan, dia hanya bergantung pada kekuatan teknik bela diri. Dia sebanding dan berada di level yang sama dengan Orpan. Saat ini, dia menggunakan jurus membakar kehidupan. Kekuatannya memang tidak seberapa, akan tetapi, serangannya tidak dapat menimbulkan luka yang serius di tubuh raksasa Heavy.
Damar, setelah memukul mundur Heavy, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kalian pergi saja. Kalian tidak berasal dari tempat ini, Heavy sudah ada di dalam sini bertahun-tahun lamanya dan dia sudah menjadi lebih kuat. Aku sudah sangat puas karena kalian mau ikut menyerangnya, tapi kalian tidak perlu menyia-nyiakan nyawa kalian di tempat ini. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan berkata, kalau memungkinkan, suatu hari di masa depan, kamu akan jadi lebih kuat, ingatlah untuk datang ke sini. Saat itu, mungkin ada beberapa orang yang selamat bisa menceritakan tentang pertarungan besar ini. Mendengar kata-katanya, semua orang merasa sedikit putus asa. Ini artinya, penguasa kekacauan tampaknya ingin menyerah. Damar terdiam, tidak dapat berkata-kata. Thalia juga tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua dengan cepat maju dan mengepung Heavy dari dua sisi. Namun tepat pada saat ini, tubuh Heavy kembali menghilang. Tidak lama kemudian, sebuah teriakan memilukan kembali terdengar di seberang sana. Ahli bela diri tingkat dewa yang kedua telah mati. Ditambah dengan Blade Berserker yang entah masih hidup atau sudah mati, kini sudah ada 3 orang ahli bela diri tingkat dewa yang kehilangan kemampuan bertarungnya. Orang-orang ketakutan, Lehmar juga sudah mulai bergerak mundur. Kekuatan binatang buas ini melebihi apa yang mereka bayangkan, dan mereka tidak mau menyerahkan nyawa mereka di tempat ini. Damar dan Thalia kembali melangkah mengejar, sedangkan Heavy kembali menghilang. Dia, sepertinya kemampuannya ini tidak terbatas. Thalia bertanya dengan frustrasi, Damar, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Damar mengerutkan kening. Di dalam pertarungan ini, keuntungan terbesar Damar adalah banyaknya karakteristik dan kekuatan hukum, sedangkan untuk menghadapi Heavy, karakteristik dan kekuatan hukum ini tidak ada gunanya. Kamu takut mati? Tanya Damar sambil tersenyum jahil. Takut, sahut Thalia. Ketika keadaan sudah aman, aku ingin benar-benar menikmatinya, tetapi melihat binatang buas ini, membunuh orang, lalu memikirkan orang-orang daratan Temis yang tak terhitung banyaknya mungkin akan dibunuh secara massal oleh binatang ini. Aku merasa sangat kesal, aku lebih baik mati daripada kabur. Kalau begitu, ayo serang dia. Damar tersenyum sinis dan berkata, sekarang aku hampir yakin kalau binatang ini seharusnya adalah seorang ahli bela diri tingkat dewa. Dia berubah menjadi monster setelah terkontaminasi. Mungkin rumput bintang akan berguna untuknya, aku ingin mencobanya lagi. Thalia mengangguk dan menyahut, oke. Keduanya lagi-lagi menerjang ke arah Heavy. Tubuh Heavy sangat besar, namun pada saat ini dia menggunakan karakteristik magis sepenuhnya. Tubuhnya berubah dan membuat dia dapat menyembunyikan dirinya di berbagai benda. Berhenti, Damar berteriak dengan kencang. Begitu Heavy muncul, dia langsung menjentikkan jarinya dan dalam sekejap dia pun muncul di punggung Heavy. Karakteristik magis. Tidak ada yang memiliki karakteristik serupa. Begitu dia muncul di punggung Heavy, terdengar suara teriakan kencang, jurus lonjakan kematian. Suara itu bukan suara Damar, melainkan berasal dari Thalia. Dengan kecepatan maksimal, bagaikan seekor Firibird, Thalia bergegas ke depan Heavy, dia pun langsung bangkit berdiri di hadapan Heavy. Phoenix Sword miliknya yang terbakar dan suhu panas yang mengerikan membuat sekitarnya menjadi berwarna merah. Di sisi lain, Kirin juga menerjang maju. Pedang panjang di tangannya kembali terangkat, dia ingin menyerang lagi dengan serangan yang seperti tadi. Yang dapat membuat Heavy terluka hanya mereka bertiga saja, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Melihat pemandangan ini, senyum masam muncul di wajah penguasa kekacauan. Saat ini, dia sudah terlihat pucat, dia sekali lagi mengangkat plasmar di tangannya. Dia menoleh pada saat yang bersamaan, lalu melihat orang-orang yang ketakutan sambil berkata, kita beri mereka kesempatan satu kali lagi. Ketika Damar muncul di atas punggung Heavy, di sisi lain gunung berapi, di dalam sungai, Blade Berserker terjepit di antara bebatuan. Dia merasakan ledakan rasa sakit di dadanya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ekor Heavy hampir membunuhnya. Pedang di tangannya jatuh di sebelahnya, tetapi saat ini pedang itu sedikit bergetar. Sah, pada titik ini, dia mengulurkan lidahnya, tetapi saat ini lidahnya sedikit bergoyang seperti ular. Cepat, pergi, Damar, cepat, dia terus-menerus bergumam, namun suaranya benar-benar sangat kecil. Saat ini, Blade Berserker dapat merasakan bahwa ketika dia terkena serangan ini, kekuatan pencemaran yang dia tekan mulai menyebar dengan cepat. Dia tidak bisa menekannya lagi. Dia ingin sekali makan rumput bintang yang diberikan Damar kepadanya,
Akan tetapi, dia benar-benar tidak punya tenaga. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan itu menyebar ke dalam tubuhnya, mencapai seluruh organ tubuh dan tulangnya. Dia merasakan kesadarannya sedikit demi sedikit menghilang. Dia merasa kondisinya semakin memburuk. Darah perlahan-lahan mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Di dalam tubuh para mayat, darah terus mengalir dengan cepat, mengalir turun mengikuti gunung. Memang tidak banyak mayat yang ada, namun pada saat ini, darah segar terus mengumpul, seolah ingin menutupi gunung. Damar tidak memperhatikan pemandangan ini. Saat ini, perhatiannya jatuh pada tubuh Heavy sepenuhnya. Dia benar-benar tidak menyadari perubahan Blade Berserker. Jauh dari pegunungan, Wendy sedang mengerutkan alisnya. Lilia menggendong anaknya dengan mata yang selalu tertuju ke gunung berapi itu. Dia berjalan mondar-mandir. Sepertinya anaknya sudah lelah menangis, karena perlahan-lahan dia pun tertidur. Pada saat ini, Lilia seolah menyadari sesuatu. Dia menggertakkan gigi, lalu menatap ke arah Yani dan berkata, "Yani, berikan Skywings padaku." "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Yani dengan kening berkerut. "Aku merasa sangat tidak tenang. Aku mau pergi dan melihat keadaannya." Lilia menggertakkan gigi dan melanjutkan, "Aku sudah pernah mengatakannya pada Damar, kalau dia mati, maka aku juga akan ikut mati bersamanya." Yani tercengang, lalu dia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku sudah berjanji pada Damar kalau aku akan membawamu pulang ke bumi. Aku seharusnya bisa membantunya. Walaupun aku bukan dewa, tapi karakteristik energi vitalitasku masih bisa banyak membantu mereka," ucap Lilia. Yani menatap wajah serius Lilia, kemudian dia terdiam cukup lama sebelum berkata, "Oke, kalau begitu kalian harus kembali dengan selamat." Lilia tidak menjawab, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Di sampingnya, Wendy menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku ikut denganmu." Setelah berkata begitu, dia melirik ke arah Asteria. Asteria mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kalian tidak mendengar kata-kata Damar?" Wendy tidak mengatakan apa-apa, dia hanya balas menatap Asteria. Asteria menggertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku memberikan seragam tempur untukmu." Sebenarnya, dibandingkan dengan Skywings, seragam tempur kerangka luar milik Big Jade lebih cocok untuk pertarungan ini. Hanya saja Damar dan yang lainnya telah terbiasa dengan Skywings, mereka juga malas menggantinya dan biasanya mereka jarang terlibat dalam pertempuran udara. Pada saat ini, Lilia mengerutkan kening dan berkata, "Wendy, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kami mati, bumi hanya bisa bergantung padamu." Bersambung, 1923. Dengan tenang, Wendy menatap Lilia dan menyahut, "Aku tidak mau Theo jadi sebatang kara. Aku juga memiliki kemampuan bertarung tingkat dewa dan memiliki karakteristik unik. Aku punya cara untuk mengatasi monster. Binatang buas itu adalah monster, aku bisa membantu." Lilia masih ingin mengatakan sesuatu, namun pada saat ini, Wendy menambahkan dengan tenang, "Jangan coba untuk membujukku, karena aku tidak akan menyerah. Bumi masih punya Zeta, dia juga merupakan pemilik kekuatan kematian. Selain itu, juga ada tetua patua pancing dan tetua liam, sudah pasti mereka bisa menjaga keamanan di bumi. Selama Zeta tumbuh dengan baik, dia tidak akan lebih lemah daripada kita." Setelah selesai bicara, dia kembali terdiam sebentar, lalu menambahkan, "Lagi pula, kamu juga tidak akan bisa membujukku." Lilia tertegun dan menatap wajah serius Wendy. Setelah beberapa saat berlalu, barulah dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo, pergi." Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah benar-benar terbang di langit. Di puncak gunung, Damar berdiri di atas punggung Heavy, senjata di tangannya langsung terangkat. Ekor Heavy bagaikan cambuk yang digerakkan lurus ke arah Damar. Ekor Heavy bagaikan cambuk yang digerakkan lurus ke arah Damar. Damar berteriak kencang, sisik di tubuhnya pun pecah. Perubahan Dragon Nine Changes yang ke-9, transformasi naga. Damar mengeluarkan auranya sepenuhnya, dia tahu dia tidak mungkin terus seperti ini. Kini Heavy sudah membunuh banyak orang, tetapi dia sepertinya hanya menghalangi mereka dan dia masih ingin melarikan diri. Ini artinya, pertarungan mereka sebelumnya telah cukup parah melukai dia. Damar harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya sekarang juga, kalau tidak, setelah dia pulih, akan sangat sulit untuk menghabisinya. Tubuh Damar saat ini menjadi lebih kuat, dia memilih untuk melawan serangan Heavy dan pada saat yang sama hukum kehancuran pada senjata di tangannya kembali melonjak. Dia tidak percaya,
dia tidak percaya kalau kekuatan hukum ini benar-benar tidak bisa membuat Heavy terluka sedikitpun. Kekuatan hukum terus meningkat, dia pun langsung menebas sambil berteriak, Dragon Breath. Masih dengan jurus mematikan miliknya yang paling kuat. Di sisi lain, Thalia menebas dari arah depan, aura pedangnya juga meningkat. Di bagian ekor, Kirin juga melancarkan serangan. Bro, tepat pada saat ini, ekor Heavy yang bagaikan tongkat besi langsung bertabrakan dengan pedang Kirin. Kirin memuntahkan darah dan terpental mundur. Ekor Heavy ini terus-menerus dipotong, lalu langsung jatuh ke arah Damar. Boom, brak, pada saat yang hampir bersamaan, serangan Damar mengenai tubuh Heavy. Heavy mengeluarkan raungan memilukan yang keras. Wuss, pada saat yang sama, Damar juga langsung diserang oleh ekor Heavy. Kekuatan ini seperti pukulan seberat 15 kg, Damar merasa seolah beberapa tulangnya patah. Dia langsung terpental ke gunung di sebelah, sudah seperti bola meriam. Seluruh tubuhnya terbenam ke dalam tanah. Boom, serangan Thalia juga telah dilepaskan, saat ini sayap Heavy mengepak, sisiknya berkibar, dan pedang panjang Thalia menebas. Pedang Thalia itu menusuk tepat di sayapnya. Kali ini, dia berhasil kembali melukai Heavy. Sayap Heavy ditusuk hingga menyebabkan luka parah. Aura Thalia yang mengaktifkan jurus lonjakan kematian saat ini sudah benar-benar mencapai puncak. Ketika pedang panjang itu menancap di tubuh Heavy, kegilaan di mata Thalia meningkat, lalu dia berseru, teknik tebasan sayap. Matilah. Setelah itu, dia kembali bergumam, jurus Burning Sky. Nging, suara berdengung seketika terdengar. Api Phoenix menyembur keluar, api tersebut pun mulai membakar dan meninggalkan luka di sisik Heavy. Sesh, sesh. Seluruh tubuh Heavy yang besar mulai gemetar tanpa henti, sayapnya juga terus-menerus mengepak. Saat ini, dia seolah mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Nyala api menyelimuti seluruh tubuh Heavy. Ini merupakan api Phoenix yang sangat mengerikan, bahkan Heavy pun tidak dapat menahannya. Dia berteriak meraung-raung. Pada titik ini, ekornya tiba-tiba berayun ke arah Thalia. Saat ini, Thalia dibuat terbang ke atas dan ke bawah oleh sayap Heavy. Ekor ini juga sangat aneh. Thalia tidak merespon dan akhirnya jatuh telentang. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, lalu tubuhnya terhempas ke udara. Roar, Heavy meraung kencang, karena luka parah yang disebabkan oleh Damar di punggungnya, kini telah hangus dibakar oleh api Phoenix. Binatang buas ini mengeluarkan raungan kesakitan yang keras, dan perlahan-lahan dia pun mulai jatuh ke tanah. Damar berusaha keras untuk bangkit dari tempatnya. Di sisi lain, Thalia juga melakukan hal yang sama. Jurus, lonjakan kematian. Teriak Damar, aura di tubuhnya mulai meningkat tanpa henti. Dia tidak mau menggunakan jurus lonjakan kematian kecuali terpaksa. Dengan jurus lonjakan kematian, hanya butuh waktu 15 menit. Kalau dalam 15 menit ini jurus batu tidak dapat membunuh binatang buas ini, mereka tidak memiliki harapan lain. Namun, sekarang dia dan Thalia sudah hampir kehabisan tenaga, tapi belum bisa membunuh lawan mereka. Damar mau tidak mau mengaktifkan jurus lonjakan kematian. Auranya terus-menerus meningkat hingga mencapai level yang sangat mengerikan. Pedang panjang di tangannya perlahan-lahan terangkat. Zing! Tepat pada saat ini, seberkas sinar hijau turun dari langit, lalu masuk ke tubuh Damar. Perasaan nyaman mengalir dan tubuhnya yang terluka mulai disembuhkan dengan cepat. Dia langsung mendongak dan bertanya, Lilia, kenapa kamu datang ke sini? Lilia menatapnya, lalu menyahut, bagaimana mungkin aku bisa tega membiarkanmu mati sendirian? Damar tercengang menatap Lilia dan juga Wendy yang saat ini mengudara dengan lingkaran reinkarnasi. Kalian, Damar menghela napas dalam-dalam. Mendengar ucapan Lilia, hatinya pun tersentuh. Aku akan berada di ketinggian dan mengalirkan karakteristik vital untuk menyembuhkanmu. Aku pastikan, aku tidak akan menambah bebanmu saat bertarung. Sahut Lilia kemudian. Meski begitu, tetap saja ada kekhawatiran di hati Damar. Secara, makhluk bernama Heavy memiliki kemampuan berteleportasi yang tidak memiliki batasan pemakaian. Bagaimana jika seandainya Heavy tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Apa Lilia mampu menahan serangan makhluk itu? Jawabannya tentu saja tidak. Namun, Damar jelas tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia lantas menjentikkan jarinya dan teleportasi. Hari ini, dia masih memiliki dua lagi kesempatan untuk melakukan teknik teleportasi. Tepat di saat Damar muncul di belakang Heavy,
Tiba-tiba nampak sosok kemerahan melintas dan berhenti tepat di hadapan Heavy. Damar tahu betul siapa sosok kemerahan itu. Sosok itu sedikit membungkuk dengan hanya tersisa satu lapisan kulit saja di tubuhnya. Senyum aneh dan mengerikan juga terpampang jelas di wajahnya. Di bagian bawah tubuh, terdapat sebuah pilar darah menyerupai tubuh ular yang tak hentinya menggeliat. Pupil matanya pun telah berubah menjadi bentuk segitiga terbalik. Tetua Blade Berserker, melihat pemandangan ini, kulit kepala Damar serasa ingin meledak. Dia tahu jika sosok tersebut adalah jelmaan Tetua Blade Berserker. Hanya saja, dia tidak menyangka jika Blade Berserker akan berubah menjadi sosok seperti ini. Kekuatan pencemaran Blade Berserker benar-benar tak terkendali. Pilar darah yang ada di bawah tubuh Blade Berserker terus bergerak dan menggeliat, seolah-olah akan berubah dan membentuk sesuatu. Saat ini, Blade Berserker menatap Heavy tanpa rasa takut sedikit pun. Lidah Blade Berserker juga mengalami banyak perubahan. Detik berikutnya, Blade Berserker mengangkat pedang panjangnya dan langsung menebaskannya ke arah Heavy. Wush, wush, wush. Di waktu yang bersamaan, muncul bola api yang tak terhitung jumlahnya dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang Blade Berserker. Meski brutal dan gila, kekuatan Blade Berserker masih tetap berada di level dewa, tentu saja bukan lawan sepadan untuk Heavy. Bola api yang tak terhitung jumlahnya pun meledak dan menghantam Blade Berserker. Karena perbedaan kekuatan antara keduanya, Blade Berserker dipaksa terpental hingga beberapa meter jauhnya. Lilia, teriak Damar kemudian, cepat beri Tetua Blade Berserker rumput bintang. Dia sudah tidak bisa menahan kekuatan pencemaran di tubuhnya. Bersambung, 1924. Raut wajah Lilia seketika berubah. Tanpa ragu lagi, dia bergerak ke arah Blade Berserker. Pedang naga Azure mulai bergetar, Damar lantas meraung, Dragon Nine. Tubuh Damar melesat secepat kilat, 8-pointed star dalam tubuhnya ditekan sedemikian rupa, aura pedang pun meningkat dengan pesat. Blar, tabrakan tak lagi bisa dihindarkan. Hanya saja, Damar kembali harus mengalami cedera di tubuhnya. Di puncak gunung, Kirin nampak tergeletak di tanah. Penguasa kekacauan kembali mendatangkan kabut putih. Saat ini, dia terlihat begitu tua. Sedangkan yang lainnya, mereka semua terus berusaha untuk mengendalikan Heavy. Damar lagi-lagi harus terpental akibat benturan energi barusan. Namun, Dragon Nine yang dia lancarkan juga mengenai sasaran, tepat mengenai punggung Heavy. Tak pelik, Heavy pun mengeluarkan suara teriakan kesakitan dan harus rela terjatuh dari langit. Di satu sisi, Damar yang telah mengaktifkan mode jurus lonjakan kematian mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Heavy sekalipun, sepertinya tak sanggup menahan serangan kekuatan itu. Kali ini, tubuh besar Heavy langsung menghantam tanah dan menumbangkan pohon-pohon yang ada di sekitar. Dia berguling-guling dan terus mengeluarkan suara kesakitan. Terus serang dia, teriak Damar kemudian. Dia bangkit berdiri dengan sedikit terhuyung-huyung. Tubuhnya terasa sedingin es, kekuatan palang jiwa pun masuk ke dalam tubuhnya. Dia berusaha untuk melawan kekuatan itu agar tidak mengendalikannya. Dia merasa tubuhnya akan hancur. Jika bukan karena kekuatan penyembuhan Lilia, dia merasa serangan yang Heavy lancarkan padanya akan berdampak lebih parah baginya. Di kejauhan, Kirin nampak berjuang untuk bangkit berdiri. Dia lantas berteriak, "Sialan! Aku tidak percaya seranganku tidak mempan padanya. Tunggu seranganku selanjutnya, dasar sial." Damar menarik napas dalam-dalam. Dia tak peduli dengan luka yang ada di tubuhnya. Kekuatan teknik bela diri yang ada di tubuhnya kembali melonjak. Energi chi miliknya pun menyebar ke seluruh tubuhnya. Roar, roar, roar. Pada saat ini, Heavy mulai menggila. Dia terus meraung beberapa kali ke arah langit. Segera setelah itu, kekuatan palang jiwa yang sebelumnya membuat semua orang ketar-ketir kembali muncul. Thalia yang menjadi orang pertama menyerang pun memucat. Api Phoenix yang ada di tubuhnya juga padam. Wush! Di udara, bayangan Phoenix melayang keluar dan terlihat berusaha untuk melawan. Namun, semua terlambat. Wush! Ekor Heavy meregang dan dalam sekejap menyambar ke arah Thalia. "Thalia!" teriak Damar di kejauhan dengan wajah yang panik. Brak! Saat ini, bayangan Phoenix yang ada di udara langsung runtuh dan kembali masuk ke tubuh Thalia. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat yang berasal dari hempasan ekor Heavy pun tepat mengenai Thalia. Blar! Hempasan ekor Heavy berkibar dengan diiringi suara ledakan yang dahsyat. "Monster sialan! Hadapi aku!"
Di waktu yang bersamaan, ada seseorang di udara yang tidak terpengaruh dengan hempasan dahsyat ekor Heavy, Wendy. Dalam sekejap, dia telah berada di sisi Thalia dan langsung mengeluarkan Death Sword yang melambangkan teknik animal. Death Sword pun diayunkan dan menebas ke arah Heavy. Namun, teknik animal miliknya sama sekali tak berpengaruh pada Heavy. Heavy kembali melancarkan serangan dengan menggunakan ekornya. Kali ini, Wendy mengikuti jejak Thalia di mana harus terlempar akibat terkena serangan dahsyat itu. Kekuatan mereka tidak berada di level yang sama. Saat ini, Wendy bahkan tidak bereaksi sama sekali. Dengan mata yang menghitam, dia lantas tak sadarkan diri akibat tekanan yang begitu dahsyat. Brak, tabrakan hebat kembali menggema. Layaknya bola meriam, Thalia terpental hingga ke arah puncak gunung yang jauh dari lokasi. Tak berselang lama, terdengar sebuah tabrakan hebat dari kejauhan. Saat tabrakan terjadi, bayangan Phoenix kembali muncul dan terus berusaha melawan. Hanya saja, pemandangan itu tak terlalu lama, bayangan Phoenix pun kembali menghilang secara perlahan. Sayap Phoenix patah. Kirin yang masih ingin menyerang, kini harus tercengang melihat pemandangan satu ini. Ada jejak ketakutan di sorot matanya. Kekuatan palang jiwa yang mengerikan membuat keberaniannya ciut untuk menggenggam pedangnya saat ini. Lilia memasukkan rumput bintang ke dalam mulut Blade Berserker. Di kejauhan, Thalia terjatuh tidak berdaya. Tepat di saat Damar berbalik, dia melihat adegan itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan rasa dingin di punggungnya mulai naik hingga mengalir ke dahi. Damar berusaha untuk bangkit berdiri, tentu saja dia melihat pemandangan yang tidak mengenakan ini. Thalia, Damar tampak putus asa. Segera saja, muncul banyak gambar adegan masa lalu yang melintas di benaknya. Dia merasa, jantungnya seakan berhenti berdetak. Banyak reka kejadian melintas di benak Damar. Berawal saat mereka masuk ke dalam Night Watcher untuk pertama kalinya. Thalia, gadis kecil dengan kemampuan makan yang luar biasa. Karena rasa lapar yang tak tertahankan, di sela-sela anggota Night Watcher sibuk melatih diri, gadis kecil itu justru pergi ke kantin mencuri makanan rekan satu timnya dan menghabiskannya sekaligus. Thalia, gadis kecil yang menjalankan misi demi misi bersamanya, gadis kecil yang selalu menemaninya saat berada di titik antara hidup dan mati. Meski pada akhirnya mereka harus dikhianati oleh rekan satu timnya sendiri. Selama menjadi anggota Night Watcher, Thalia adalah orang yang paling lama bersamanya. Bahkan, Lilia sekalipun tidak selama waktu Thalia menemaninya. Thalia yang telah mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Thalia yang terus berusaha untuk bisa bahagia sepanjang hari. Thalia, gadis kecil penuh semangat yang selalu bisa dipercaya olehnya. Thalia selalu menjadi kekuatan tempur nomor satu setelah dirinya. Thalia adalah orang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas apapun. Thalia hanyalah seorang wanita, dia bahkan belum sempat merasakan indahnya menjalin cinta kasih dengan seorang pria. Namun kini, dia berada dalam kondisi sekarat. Damar merasa kulit kepalanya serasa akan meledak. Rasa sakit, sedih, putus asa dan semacamnya melebur menjadi satu di dalam pikirannya. Saat ini, ada sesuatu di dalam hatinya yang seolah-olah sedang terbangun. Semacam kekuatan yang tak terkendali yang bisa membuat seseorang menggila. Kekuatan itu tak hentinya melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya. Pakaian yang Damar kenakan saat ini mulai berkibar tak menentu. Saat ini, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ini semua karena Thalia, orang yang paling dekat dengannya. Niat membunuh berwarna merah darah terpancar di sorot matanya. Pedang naga Azure di tangannya pun bergetar dengan hebat. Aura pembunuh yang ada di dalam tubuhnya tak hentinya melonjak. Begitu juga dengan kekuatan teknik bela dirinya yang terus bertambah kuat. Damar tak lagi peduli dengan musuh dan teman-temannya. Aura pembunuh langsung saja menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat kekuatan palang jiwa bertabrakan dengan aura pembunuh Damar yang terus menguat, orang-orang di sekitar tampaknya tak lagi bisa menahan efek radiasi serangan tersebut. Bahkan, ahli bela diri tingkat dewa sekalipun ada yang langsung pingsan saat ini. "Kamu harus mati!" teriak Damar sembari menunjuk ke arah Heavy yang berada di bawah. Setiap kata yang dia ucapkan menyimpan niat membunuh yang tiada habisnya. Tubuh Heavy berlumuran darah. Kekuatan penyembuhan yang ada dalam tubuhnya tak lagi bisa memberikan efek penyembuh dalam waktu singkat. Dia juga terluka parah kali ini. Itu sebabnya kenapa dia menggila seperti ini. Tak, Damar tiba-tiba menjentikkan jarinya. Di sisi lain, Heavy juga lenyap dalam waktu sekejap. Tak lama, hampir di saat yang bersamaan,
keduanya muncul di satu titik dan saling menyerang satu sama lain. Damar menebaskan pedangnya, diikuti dengan ledakan potongan kertas. Satu demi satu bola api keluar dari tubuh Heavy, diikuti dengan hempasan ekor yang begitu dahsyat. Blar, 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 ledakan demi ledakan pun terdengar, membuat puncak gunung seolah-olah akan runtuh. Tubuh Damar kembali terlempar beberapa meter jauhnya. Dia dapat merasakan perbedaan kekuatan antar keduanya. Dia tidak menyangka jika akan sebesar ini, meski kekuatan teknik bela dirinya telah meningkat secara signifikan. Ini terlalu mustahil. Bersambung 1925. Damar telah kehilangan akal sehatnya. Dia sudah tidak mempedulikan luka-luka yang ada di tubuhnya. Saat terlempar, dia kembali bangkit dan terus menyerang tanpa henti. Roar, kekuatan palang jiwa Heavy lagi-lagi meledak. Hanya dalam waktu sepersekian detik, dia muncul tepat di hadapan Damar. Lagi-lagi teknik teleportasi. Entah sudah berapa kali makhluk itu menggunakan teleportasi, benar-benar di luar batas kemampuan seorang dengan karakteristik magis. Saat ini, kekuatan palang jiwa yang membuat Damar sedingin es muncul kembali. Dia memang bertambah kuat, hanya saja kekuatan teknik bela diri musuh jelas lebih kuat darinya. Damar lantas menebaskan pedangnya sekuat tenaga. Namun, ekor Heavy langsung menyambar lengan Damar. Klek, Damar merasa jika lengan kanannya patah. Pedang naga Azure sudah tak lagi tergenggam erat di tangannya, akibatnya pedang tersebut langsung terlepas dan jatuh ke bawah. Tanpa sempat bereaksi, Heavy tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Gigi-gigi yang ada di rahangnya terlihat seperti bilah es yang tajam langsung menggigit tubuh Damar. Damar pun ditelan oleh makhluk itu. Blar, tubuh besar Heavy langsung terjun ke tanah, darah segar terus mengalir dari dalam tubuhnya. Kekuatan palang jiwa yang mengerikan mulai lenyap secara perlahan. Untuk sementara waktu, suasana hening menyelimuti puncak gunung. Hanya menyisakan suara ranting patah dan bebatuan yang terjatuh. Melihat pemandangan ini, pemandangan di mana Damar tertelan hidup-hidup ke tubuh Heavy, penguasa kekacauan lantas tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka jika masalah akan berkembang hingga ke titik ini. Apa kita kalah? Penguasa kekacauan yang nampak lebih tua pun menyimpan keputusasaan di raut wajahnya. Tangan kanannya serasa tak berdaya dan jatuh dengan lemas. Selama bertahun-tahun lamanya, generasi demi generasi harus rela dibinasakan oleh Heavy. Mereka terus menunggu kesempatan untuk bisa membasmi monster tersebut. Mereka menunggu tulang Kirin, tulang naga dan tulang Phoenix hadir di tengah-tengah mereka. Mereka bertiga telah mencapai tingkat dewa. Awalnya mengira jika masalah ini akan segera berakhir. Bahkan, penguasa kekacauan sudah bersiap untuk mengorbankan nyawanya sendiri hanya untuk membasmi monster bernama Heavy itu. Selama bisa membunuh Heavy, tidak masalah jika dia harus mati. Setidaknya dia telah memenuhi keinginan terakhir dari para leluhur gunung kekacauan. Namun, kekuatan Heavy sangat jauh dari ekspektasi mereka. Tubuh raksasa Heavy layaknya sebuah gunung. Ditebas berapa kali pun tidak bisa sedikit pun membuatnya terluka. Masalah sudah berkembang hingga ke titik ini. Sayap Phoenix patah dan tulang naga ditelan hidup-hidup. Kirin berdiri di kejauhan dengan tangan bergetar. Tubuhnya pun juga merasakan hal yang sama, bergetar dengan hebatnya. Orang sekuat Thalia dan Damar, dibuat tak berdaya melawan monster tersebut. Sayap Phoenix patah sedangkan tulang naga ditelan hidup-hidup. Sekarang, orang yang mampu melukai Heavy hanya tersisa dia seorang. Namun, saat ini, hanya ada ketakutan yang terbesit di dalam benaknya. Dia tentu saja sangat berbeda dengan Damar dan Thalia. Dia belum merasakan pertempuran hidup dan mati seperti yang Damar dan Thalia rasakan. Di satu sisi, dia juga merasakan rasa dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Hanya ada satu kemungkinan yang terbesit di kepala Kirin, yaitu dialah yang menjadi sasaran empuk selanjutnya. Heavy pasti akan menjadikannya sebagai korban selanjutnya. Kirin hanya berdiri di tempat, tubuhnya seolah-olah mematung melihat pemandangan ini. Tak lagi ada keberanian untuk memegang pedang dari dalam dirinya. Meski tahu dirinya harus mengangkat senjata, namun suara seolah memperingatkannya pun kembali terdengar. Aku hanya sampah tidak berguna. Aku tidak lebih hanya sekedar sampah. Damar, di tengah keheningan, raungan melengking tiba-tiba menggema. Segera setelah itu, sebuah sosok muncul di udara. Di tubuhnya, pun penuh dengan energi vitalitas. Di sekitarnya, jarum perak melayang keluar satu persatu. Damar,
Lilia berteriak sekencang-kencangnya. Saat ini, teknik bela dirinya mulai meledak. Dalam sekejap, energi vitalitas mengelilingi tubuh Lilia secara perlahan. Sembari menatap Heavy, dia pun berkata, "Monster sialan. Cepat keluarkan damar dari mulutmu. Cepat keluarkan damar." Bersamaan dengan itu, jarum perak satu persatu jatuh layaknya tetesan air hujan. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyerang tubuh Heavy. Hanya saja, baik karakteristik ataupun teknik bela diri yang Lilia miliki, tidak cocok untuk melakukan pertarungan. Jarum perak miliknya memang jatuh tepat mengenai tubuh Heavy. Namun, untuk menembus sisik Heavy saja tidak mampu, apalagi membuat monster itu terluka. Jarum perak yang mengenai tubuh Heavy pun hanya mengeluarkan suara berdentang. Terang, terang, terang. Di sisi lain, tepatnya di puncak gunung, terdengar sebuah suara pedang tertancap di tanah. Pedang naga Azure melayang dan kemudian tertancap. "Ah!" teriak Lilia mengeluarkan suara melengking sekali lagi. Meski hatinya telah bersiap untuk menerima kematian, Lilia tetap tidak bisa melihat orang yang dicintainya tewas di hadapannya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia mulai menggila dan terus menyesali semua ini. Lebih baik dia yang mati daripada harus damar. "Ah!" Lagi-lagi Lilia meraung dan bergegas ke arah Heavy. Saat ini, Heavy tak lagi menyerang siapapun. Sepertinya dia juga merasa lelah, energi dalam tubuhnya seolah terkuras habis. Dia pergi ke sebuah pegunungan dan membenamkan kepala dan seluruh tubuh di bawah sayapnya. Luka parah yang ada di sekujur tubuhnya perlahan mulai pulih. Dia seolah yakin tidak ada satu orang pun yang bisa melukainya setelah ini. Dia lantas berpikir untuk membantai semua orang yang tersisa setelah dirinya benar-benar pulih. Lilia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Namun, semua serangan yang dia lancarkan sama sekali tidak berefek apapun, sedikitpun tidak mampu melukai tubuh Heavy. Di kejauhan, Blade Berserker yang saat ini sudah mulai tersadar pun nampak geram melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Dia ingin membantu Lilia, hanya saja dia tidak memiliki kekuatan, untuk membuka mata saja susah. "Kirin!" teriak penguasa kekacauan pada Kirin. Aku tidak berani, aku." Tubuh Kirin bergetar hebat, seluruh kesadarannya seolah terperangkap oleh kekuatan palang jiwa milik Heavy, yang bisa dia rasakan saat ini hanyalah ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya Kirin yang merasakan perasaan seperti itu. Penguasa kekacauan mencoba memperhatikan sekeliling. Saat ini, semua orang yang ada di sekitar tampaknya telah kehilangan keberanian untuk menyerang. Tak pelik, ada jejak keputusasaan di sorot mata penguasa kekacauan. Plasmar yang ada di tangannya pun terus terjatuh meski telah berulang kali dia angkat. Mungkin, dengan menyelamatkan beberapa Holy Fire juga merupakan sebuah pilihan, ucapnya kemudian. Namun, teringat akan perjuangan Damar dan Thalia yang notabene orang luar gunung kekacauan, bahkan sampai mengorbankan nyawa, penguasa kekacauan seolah tak bisa menerimanya. Lagi-lagi, dia mengangkat plasmar yang ada di tangannya. Tepat ketika rasa putus asa membanjiri hati setiap orang di luar sana, Damar justru masih terlihat baik-baik saja. Tampaknya, dia langsung tertelan hidup-hidup. Namun, tubuh Heavy yang sangat besar membuat Damar langsung melewati kerongkongan dan berlanjut ke saluran pencernaan lainnya. Tak hanya sampai di situ, bau busuk yang menusuk seolah menjerat tubuh Damar. Suasana di sekitar pun nampak gelap gulita. Damar merasa seolah sedang berendam di dalam air kotoran. Udara sekitar pun sangat tipis sehingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. "Ekstraksi udara," ucap Damar geram. Di waktu yang bersamaan, dia langsung menjentikkan jari di tangan kanannya. Seiring dengan jentikan jari yang dilakukannya, tiba-tiba muncul sekelompok api yang melayang di atasnya. Api itu pun langsung menerangi sekitar, meski sedikit redup. Tidak salah lagi, saat ini dia berada di dalam tubuh Heavy. Tempat dirinya berdiri pun mengandung sebuah kekuatan korosif. Harusnya sih dia berada di dalam lambung bagian perut Heavy. Damar mengalirkan sedikit energi Chi di dalam tubuhnya untuk menghalangi kekuatan korosif agar tidak menghancurkannya secara perlahan. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan segera mengeluarkan 2 buah rumput bintang. Bersambung, 1926. Benda ini yang selalu dia persiapkan, hanya saja belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Rumput tersebut dinamakan rumput bintang, penggunaannya harus dimakan baru kemudian mendapatkan efek dari rumput itu. "Maaf, aku minta maaf." Tepat pada saat ini,
terdengar suara sedih menggema di telinga Damar meski sedikit samar. Suara tersebut berasal dari suara seorang wanita yang sedang bersedih. Raut wajah Damar seketika berubah, dia langsung memperhatikan ke sekeliling dan bertanya, siapa itu? Siapa yang berbicara? Aku yang berbicara. Saat ini, suara tersebut terdengar dari segala arah, aku adalah Heavy. Setelah mendengarnya, aura membunuh pun terpancar di sorot mata Damar. Ternyata kamu memiliki hawa kesadaran. Ucap Damar sedikit geram. Aku memang memiliki hawa kesadaran, tapi hawa kesadaranku hanya ada di dalam tubuh Heavy ini. Aku sudah tercemar. Ucap suara tersebut seolah tak berdaya. Tubuhku berubah menjadi binatang buas purba. Aku tidak sanggup mengendalikan tubuhku. Tubuh ini hanya menyisakan naluri untuk membunuh layaknya mesin pembunuh. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku tidak ingin membunuh begitu banyak orang, tapi aku tidak punya pilihan, imbuhnya kemudian. Damar pun dibuat terkejut, lagi-lagi dia menjentikkan jari dan kumpulan api muncul di sekelilingnya. Kemampuan ini merupakan kekuatan dari karakteristik magis. Dia menatap ke sekeliling. Saat ini, dia seolah berendam dalam cairan yang tidak diketahui. Kerutan di alisnya menebal dan kemudian memilih untuk mengaktifkan karakteristik es sehingga membuat cairan di sekitarnya membeku dan mengembun menjadi es. Setelah itu, dia mulai merangkak naik dan kembali memperhatikan sekeliling. Aku tidak peduli siapa kamu. Jangan berpura-pura sedih di hadapanku. Hari ini, aku akan merobek perutmu ini. Sahut Damar, kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Jawab wanita itu, kamu tidak akan bisa melakukannya. Tubuhku sudah tercemar, tubuh yang tercemar tidak akan mengikuti hukum alam semesta. Karakteristik dan kekuatan hukum yang kamu miliki tidak akan mampu melukai tubuh tercemar ini. Itu artinya makhluk ini abadi. Tidak bisa dihancurkan, ucap Damar sembari menghela napas panjang. Ada satu cara, biarkan aku kembali menguasai tubuh ini. Aku bisa menahan semua energi dan auraku serta melepas semua pertahananku. Kemudian, gunakan kekuatan teknik bela diri terkuatmu untuk membunuhku, ucap wanita itu. Kamu rela mengorbankan nyawamu? Tanya Damar kemudian. Pada dasarnya aku masih memiliki hawa kesadaran, namun aku tidak bisa mengendalikan tubuh ini. Aku hanya bisa melihat mereka mati tepat di depan mataku. Daripada hidup seperti ini, lebih baik aku mati. Ucap wanita itu dengan menyimpan kesedihan di nada bicaranya. Bagaimana cara agar membuatmu bisa menguasai tubuh ini? Tanya Damar. Aku tidak tahu. Suara wanita itu lagi-lagi terdengar menggema. Damar pun terdiam. Kemudian, dia teringat akan rumput bintang yang dia bawa. Di saat yang sama, dia mencoba memperkirakan waktu. Tampaknya, dia tak lagi memiliki banyak waktu. Apapun hasilnya, dia harus mencobanya. Lantas, dia mencairkan sebagian es yang ada dan melemparkan 2 buah rumput bintang ke dalam perut Heavy. Ada aura Hesperos di tubuhmu, hubungan seperti apa yang kalian miliki? Dia bukan berasal dari duniamu. Hesperos. Damar nampak sedikit terkejut, siapa dia? Sembari mengatakannya, dia melemparkan 2 buah rumput bintang ke dalam perut Heavy. Dia adalah pria tua yang suka memancing, ucap wanita itu. Saat itu, aku datang bersamanya ke tempat ini. Tapi kemudian, kami berpisah. Mendengar itu, mata Damar pun langsung terbelalak. Tidak diragukan lagi, Hesperos yang dimaksud wanita ini adalah Pak Tua Pancing. Damar pun terbelalak saat mendengarnya. Dia memperhatikan ke sekeliling, namun tetap tidak ada siapapun di sana. Kalian saling mengenal, bukan? Tanya suara wanita itu sekali lagi. Apa hubunganmu dengannya? Kalian datang ke tempat ini melalui Stargate? Tanya Damar. Damar sendiri menaruh sedikit kepercayaannya pada Pak Tua Pancing. Kepercayaan itu datang dari bantuan Pak Tua Pancing pada dirinya dan bumi selama beberapa kali. Bahkan, harus dikatakan, jika bukan karena Pak Tua Pancing, bumi tidak akan stabil seperti sekarang ini. Entah itu invasi yang dilakukan Big Jade dengan mengerahkan 300.000 pasukan ahli bela diri Unding Flame atau bahkan pertempuran besar melawan Orpan di galaksi primordial. Termasuk Elvio dan istri yang berasal dari galaksi Hero. Mereka berdua sebenarnya adalah bagian dari Pak Tua Pancing. Jika bukan karena Pak Tua Pancing, Elvio beserta istri tidak mungkin akan bekerja sama dengan Damar. Meski pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bagaimanapun, tanpa Pak Tua Pancing, semua ini tidak akan berjalan mulus. Namun, ada rasa penasaran yang menyelimuti perasaan Damar.
Aku memang melintasi Stargate bersamanya, ucap suara wanita itu, tapi setelah tiba di tempat ini, aku mulai tercemar, sedangkan dia mampu menekan kekuatan itu. Damar pun tercengang mendengarnya. Bukankah itu artinya Pak Tua Pancing juga tercemar? Hanya saja kondisinya tidak jauh berbeda dengan Blade Berserker. Pak Tua Pancing sukses menekan kekuatan pencemaran itu. Hati Damar benar-benar terkejut. Dengan kata lain, selama ini Pak Tua Pancing masih belum menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang dia miliki. Dalam kondisi seperti itu, dia mampu menghadapi ahli bela diri kuat di puncak alam semesta dengan santainya. Apa mungkin kekuatannya setara dengan Hurai? Namun, untuk lebih detailnya tentu saja Damar tidak mengetahuinya. Kenapa kalian harus melintasi Stargate? Tanya Damar. Aku dan Hesperos ditarik oleh kekuatan Stargate, jawab suara wanita itu. Di tubuhmu juga ada aura dari Stargate, aura alam semesta. Kamu, benar-benar kesayangan langit dan bumi. Damar lantas mengerutkan keningnya. Aura alam semesta. Apa mungkin aura yang dimaksud adalah aura yang muncul di tubuh Damar setelah melewati kegelapan tanpa akhir kala itu? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Stargate? Tanya Damar sembari mengerutkan keningnya. Bisa dibilang Stargate adalah sebuah jembatan yang menghubungkan duniaku dan alam semestamu. Suara wanita itu lagi-lagi terdengar, seharusnya memang seperti itu. Untuk lebih detailnya aku tidak begitu paham. Damar nampak termenung. Penjelasan wanita itu mirip dengan apa yang dia bayangkan selama ini. Kenapa kalian bisa ditarik oleh kekuatan Stargate? Lanjut Damar. Aku juga tidak tahu. Suara wanita itu kembali terdengar. Selang beberapa saat, dia terdiam beberapa saat dan kemudian melanjutkan kata-katanya. Aku sepertinya bisa mengendalikan tubuhku meski secara perlahan. Benda apa yang barusan kamu semai dalam perutku? Damar merenung sejenak lalu berkata, benda ini disebut rumput bintang, fungsinya untuk menekan kekuatan pencemaran, tapi untuk lebih detailnya aku tidak tahu. Ternyata begitu. Suara wanita itu kembali menggema. Mungkin, aku bisa mengendalikan tubuhku ini. Jika saat itu terjadi, aku akan melepas semua pertahananku dan bunuhlah aku. Aku sudah lelah melakukan banyak pembantaian selama ini. Damar nampak terdiam beberapa saat, kemudian dia berkata, Hesperos. Sebenarnya, orang seperti apa dia? Dia adalah orang yang sangat misterius. Aku memang ditarik oleh kekuatan Stargate, tapi aku rasa dia bisa jadi bukan seperti itu. Besar kemungkinan jika dia datang ke tempat ini atas inisiatif sendiri. Jawab suara wanita itu, tentu saja, semua ini hanyalah perkiraanku saja, dugaan tak berdasar. Kemudian, suara wanita itu tampak melanjutkan kembali kata-katanya, mungkin kamu bisa mencari tahu sendiri siapa dia sebenarnya. Jika aku perhatikan, kamu memiliki teknik semacam menstimulasi kemampuan dirimu. Waktu kita terbatas, aku ingin memberitahumu beberapa hal. Katakan saja, jawab Damar kemudian, di sepanjang hidupku, kematian memang akan menjadi takdir yang kita hadapi. Kita tidak bisa lepas dari aturan alam semesta dan aku hanyalah orang yang terkena kekuatan pencemaran, ucap wanita itu, tapi, dalam waktu yang singkat ini, ada dua orang yang membuatku merasa bersalah, aku ingin meminta maaf pada mereka. Mereka adalah Atsin dan anak yang aku lahirkan. Imbuhnya, bersambung, 1927. Damar sontak terkejut. Bukankah itu artinya Atsin memiliki hubungan dengan wanita yang berubah menjadi binatang buas ini? Wanita ini mengetahuinya. Bahkan, dia sudah menganggap Atsin dan Harera sebagai keluarga. Damar mendengarkannya dengan tenang. Aku merasa bersalah pada mereka. Aku juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Atsin berada di puncak gunung kekacauan, sedangkan Harera, dia telah ikut dengan kalian, ucap wanita itu. Harera memiliki darah keturunanku, aku harap kamu bisa membesarkan dan membiarkannya tumbuh dengan damai. Jangan ambil jalan seni bela diri seperti ini. Setelah aku mati, ambil tulang-tulang dari tubuhku dan bentuklah menjadi senjata, kemudian berikan pada Atsin. Saat ini, suara wanita itu terdengar begitu lembut. Entah kenapa, Damar tidak bisa menaruh kebencian pada pemilik suara ini. Meski tubuh binatang buas ini telah menyakiti Thalia, tetap saja itu bukanlah keinginannya. Jati diri wanita itu sebenarnya sangatlah baik. Setelah aku mati, gumam wanita itu kemudian, ambil beberapa potong tulangku dan temuilah Hesperos. Jika suatu saat dia bisa kembali ke tanah kelahirannya, kamu minta dia untuk mengubur tulangku di kaki Gunung Kalgaro.
Meski bertahun-tahun telah berlalu, entah apa keberadaan gunung itu masih ada atau tidak. Damar nampak termenung sejenak, lalu mengangguk sembari berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya. Waktu yang aku punya juga tidak banyak." Suara wanita itu terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Sampaikan permintaan maafku pada semua orang yang aku lukai dan yang aku bunuh." Selesai mengatakannya, dia kembali berucap, "Aku sudah bisa mengambil alih tubuhku. Cepat, serang aku dengan kekuatan terkuatmu. Bunuh aku, sebagai penebusan atas semua kesalahan yang sudah aku buat." Damar pun mengangguk. Di atas lapisan es, Damar mengeluarkan Dragon Sword miliknya. Dia lantas membungkuk dan meletakkan gagang pedang di tangannya. Dia terlihat menekan semua aura dalam tubuhnya dan bersiap untuk menyerang. Di luar, Lilia terus menangis terisak, air matanya pun mengalir dengan deras. Jarum perak masih menyerang tubuh binatang buas purba itu. Meski serangan yang dilancarkan sama sekali tak berpengaruh, tetap saja Lilia terus menyerang. Di dalam hatinya, dia masih menyimpan sebuah harapan, meski harapan itu sangatlah kecil atau bisa jadi Damar telah tewas. Namun, dia masih terus dan terus berusaha menyerang. Roar! Di waktu tertentu, Heavy yang saat ini tertunduk pun tiba-tiba menengadahkan kepalanya. Dia meraung sekuat-kuatnya. Segera setelah itu, kepala Heavy yang tampak seperti kepala harimau pun menatap semua orang. Lalu dia berkata, "Semuanya, maafkan aku." Wush! Detik berikutnya, energi yang mengerikan mulai melonjak dan arah perut Heavy. Merasakan kekuatan ini, wajah Lilia memancarkan ekspresi kebahagiaan. Jurus batu, jurus pamungkas yang dimiliki Damar. Saat ini, energi mengerikan tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, perut dan dada Heavy pun terbelah. Di sekitar, banyak orang yang memilih pergi menjauh saat melihat energi mengerikan itu. Di waktu bersamaan, serangan dahsyat Damar langsung membuat lubang besar di gunung berapi. Magma yang tak terhitung jumlahnya pun mulai mengalir keluar. Segera setelah itu, Damar melesat keluar dari dalam tubuh Heavy. Penampakan Damar saat ini sedikit berantakan. Pakaian yang dikenakannya telah terkorosi oleh asam lambung binatang buas purba itu. Dia yang sedari awal sudah terluka parah, tentu saja mengalami luka yang lebih parah lagi akibat melancarkan serangan terkuatnya. Lilia langsung bergerak dan menghampiri Damar. Dia memeluk pria itu dengan tangisan yang terseduh-seduh. Aku tahu kamu pasti selamat. Aku tahu itu, Damar." Ucap Lilia sembari menangis sesenggukan. "Lagi-lagi aku membuatmu khawatir," ucap Damar dengan senyum pahit di wajahnya. "Cepat cari Thalia." Lilia segera menyuntikkan karakteristik vitalnya ke tubuh Damar. Saat menyembuhkan Damar, dia tidak peduli dengan jasad Heavy yang masih terus bergerak. Dia lantas memeluk Damar dan membawanya untuk mencari Thalia dan juga Wendy. Kondisi Thalia dan Wendy masih belum jelas sampai detik ini. Hal itulah yang membuat mereka khawatir. Tubuh besar Heavy masih bergerak dan menggeliat di tanah dalam posisi terbelah menjadi dua bagian. Pada saat ini, dua belahan tubuh Heavy masih terus bergerak. Tampaknya, Heavy tidak langsung mati terkena serangan yang Damar lancarkan. Ekor binatang buas purba itu terus mengibas ke arah gunung dan membuat aliran magma di dalamnya semakin menyembur keluar, bebatuan pun ikut bergetar. Orang-orang di sekitar langsung pergi menjauh. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menambah serangan. Tubuh Heavy terus bergerak untuk waktu yang lama. Akhirnya, kedua belahan tubuh Heavy berhenti bergerak perlahan. Ada suara rengekan dari dalam mulutnya, menyimpan jejak kesedihan. Di atas puncak, air mata penguasa kekacauan nampak mengalir deras di pipi. Dia berlutut di tangan sembari memegang plasmar di tangannya menatap ke arah langit, para leluhur gunung kekacauan. "Aku telah memenuhi tugas kalian selama ini. Heavy telah mati." Di salah satu tebing puncak gunung kekacauan, terdapat sebuah penjara batu. Di tempat ini, nampak seseorang terduduk di ranjang batu yang disediakan. Saat ini, suara isak tangis terdengar dari kejauhan. Dia bangkit berdiri dan berjalan dengan tenang ke arah jendela. Dia menatap ke arah gunung yang saat ini tengah dialiri oleh panasnya magma. Dua garis air mata perlahan muncul di bawah matanya. Tak lama kemudian, dia memancarkan sedikit senyuman di wajahnya. "Aku pernah menyentuh jiwamu sebelumnya. Aku tahu kamu orang yang baik. Aku tahu kamu tidak ingin melakukannya. Jika mati sendirian seperti ini, kamu pasti kesepian. Jadi, biarkan aku menemanimu." Selesai mengatakannya, senyum mereka terpancar di sudut mulutnya.
Segera setelah itu, darah segar mulai mengalir keluar dari dalam mulutnya. Selang beberapa saat, tubuh pria itu jatuh perlahan dengan diikuti napas yang semakin melemah. Di sisi lain, Lilia membawa Damar dan terus mencari di sekitar pegunungan. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya mereka berdua menemukan sebuah lubang yang dalam di sekitar pegunungan. Pada saat ini, ada dua sosok yang berlumuran darah sedang terbaring lemah di dalam lubang itu. Sekujur tubuh Wendy penuh dengan lumuran darah, seolah-olah hancur akibat terkena kibasan ekor Heavy. Saat melihat kehadiran Lilia dan Damar, dia pun sekuat tenaga berkata, "Pat, long, ta, Lia." Wendy mengatakannya dengan terbata-bata. Meski tidak mengatakannya, Lilia tentu saja tahu. Kerutan di alisnya menebal dan energi vitalitas berwarna hijau dalam tubuhnya terus melonjak. Dia mengalirkan energi itu dan membungkus tubuh Thalia beserta Wendy bersamanya. Thalia, tanpa mempedulikan luka yang ada dalam tubuhnya, Damar pun langsung melompat dan menghampiri Thalia. Saat ini, Thalia tengah dalam kondisi tak sadarkan diri. Bahkan, hanya tersisa sedikit kesadaran di tubuh wanita itu. Energi vitalitas Lilia pun telah disuntikkan. Namun, jejak kesadaran yang dimiliki Thalia tetap saja tidak berubah, masih lemah seperti sebelumnya. "Selamatkan dia, cepat selamatkan dia," ucap Damar sembari menatap Lilia. Air matanya pun tiba-tiba mengalir. Thalia adalah salah satu orang terdekat yang Damar miliki. Lilia tak mengatakan sepatah kata pun. Meski Damar tidak mengatakannya, dia tahu apa yang harus dilakukannya saat ini. Di tubuhnya, energi vitalitas terbagi menjadi 3. Damar dan Wendy dialiri oleh seutas energi berwarna hijau yang tipis, sedangkan Thalia, dia dialiri oleh seutas energi hijau yang tebal dan bercahaya. Kondisi tubuh Thalia terus mengalami pemulihan yang sangat signifikan. Luka-luka luar yang terlihat dengan cepat pulih seutuhnya. Namun, tingkat kesadaran yang Thalia miliki semakin lama semakin melemah. Dao Palang Jiwa memang menyerang jiwa seorang ahli bela diri. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi Wendy secara garis besar telah pulih. Dia merangkak dan menghampiri Thalia sembari berkata, Maafkan aku. Aku tidak bisa menjaganya dengan baik." Damar menatap Wendy sembari menggelengkan kepala, "Ini bukan salahmu. Mungkin, kalau saat itu tidak ada kamu di sisinya, Thalia pasti akan langsung mati." Bersambung 1928. Damar merasakan kerumitan di hatinya. Demi pertempuran kali ini, Thalia sampai harus terjebak dalam situasi seperti ini. Seiring dengan berjalannya waktu, luka yang ada di tubuh Thalia telah pulih sepenuhnya. Namun, tingkat kesadarannya masih lemah seperti sebelumnya. "Sepertinya jiwanya benar-benar terguncang saat ini," ucap Lilia. "Luka di tubuhnya sudah pulih, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk jiwanya. Tingkat kesadarannya masih ada meski sedikit lemah. Untuk saat ini, aku pastikan dia tidak akan mati, dia masih mempunyai harapan. Aku tahu, penguasa kekacauan memiliki wawasan yang luas. Ada banyak warisan di gunung kekacauan ini, bisa jadi dengan menanyakannya pada penguasa kekacauan masih ada kesempatan untuk menolongnya." Damar pun menggertakkan giginya lalu berkata, "Kalau begitu, bawa Thalia kembali terlebih dulu." Mereka tidak kembali ke gunung, Damar juga tidak segera memenuhi janji pada binatang buas purba itu. Sebenarnya, ada sedikit kebencian di hati Damar dalam pertempuran kali ini. Bukankah jelas kedatangan Damar dan lainnya ke tempat ini untuk membantu mereka para penghuni gunung kekacauan? Tapi kenapa yang berjuang hanya dirinya dan juga Thalia, sedangkan Kirin bahkan tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk melawan binatang buas purba itu? Jika saja saat itu Kirin membantu Thalia, mungkin nasib Thalia tidak akan separah ini. Meski dia tahu mungkin ini semua karena mereka dipengaruhi oleh Dao Palang Jiwa, tetap saja ada sedikit rasa kesal di hatinya. Dia dan Thalia datang untuk membantu mereka. Tapi pada akhirnya mereka berakhir dengan nasib seperti ini. Lilia pun mengangguk. Segera setelah itu, mereka semua melesat dan menuju ke gunung tempat tinggal mereka. Melihat Damar dan yang lainnya kembali, Yani buru-buru memeluk Theo dan menatap Thalia yang sedang tak sadarkan diri. Dia pun tertegun sejenak. "Thalia dalam bahaya?" Damar langsung menatap Yani sembari bertanya, "Maksudnya?" Yani menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Sekarang, aku sama sekali tidak bisa melihat nasib atau kejadian seperti apa yang akan menimpamu. Tapi,
Sedikit banyak aku masih bisa melihat apa dan bagaimana nasib orang lain. Sebagai contoh Thalia, aku pernah mendapatkan gambaran ketika Thalia benar-benar dalam keadaan sekarat. Awalnya aku mengira jika kondisi tersebut ada hubungannya dengan Big Jade kala itu. Tapi, waktu sudah lama berlalu, dan aku yakin jika gambaran yang ada dalam ingatanku adalah Thalia saat ini, di tempat ini. Jika mampu melewati masa-masa kritis ini, besar kemungkinan dia akan mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Tapi, jika tidak, Yani memilih untuk tak melanjutkan kata-katanya. Damar lantas tersenyum dingin, hanya sebatas dao palang jiwa saja tidak akan sebanding dengan keteguhan hati Thalia. Aku yakin dia pasti bisa melewati masa-masa kritis ini. Kita semua percaya dan berharap dia mampu melewati masa-masa kritis ini. Sahut Yani kemudian, lebih baik mandikan Thalia terlebih dulu. Ucap Damar sembari menatap Lilia. Kemudian, dia menatap Theo yang ada di pelukan Yani. Heavy telah tewas, dia juga bisa bertemu dengan Theo. Namun, entah kenapa tidak ada rasa bahagia di hatinya. Luka di tubuh Thalia membuatnya benar-benar tak berdaya. 2 hari pun berlalu tanpa ada hal-hal penting terjadi. Hari ini, penguasa kekacauan dan Kirin mendatangi gunung tempat Damar dan yang lainnya berada. Mereka mendapati Damar yang terduduk di sebelah ranjang di mana Thalia terbaring lemah. Penguasa kekacauan pun masuk ke dalam ruangan. Saat ini, perawakan penguasa kekacauan jauh terlihat lebih tua. Maaf, gumamnya saat masuk ke dalam ruangan, pertempuran kemarin sepenuhnya hanya mengandalkanmu. Selama 2 hari ini, Damar telah menenangkan diri. Dia pun berkata, dao palang jiwa yang Heavy keluarkan terlalu kuat, aku tidak menyalahkan kalian. Penguasa kekacauan menatap Thalia sembari berkata, Thalia, menjadi seperti sekarang ini bisa jadi karena dao palang jiwa ditambah dengan menerima serangan dahsyat yang Heavy lancarkan. Serangan pada jiwanya terlalu luar biasa. Tapi, bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Mungkin, dengan sedikit menceritakan pengalaman kalian bersamanya, dia akan tersadar. Imbu penguasa kekacauan, terima kasih, angguk Damar. Tak lama setelah itu, Kirin mulai memberanikan diri untuk membuka mulutnya. Maaf. Damar menatap ke arahnya dan segera menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak menyalahkan kalian. Hanya saja, besar kemungkinan kami akan menetap untuk sementara waktu di sini hingga Thalia tersadar. Energi yang ada di Gunung Kekacauan sangat melimpah. Damar merasa dengan berada di tempat ini, akan membantu Thalia untuk mengembalikan semua energi dan jiwanya. Tidak masalah, ucap penguasa kekacauan, kalian adalah juru selamat Gunung Kekacauan dan bahkan daratan Themis. Kami, selaku penduduk daratan Themis akan selalu menyambut kedatangan kalian di tempat ini. Kalian bisa tinggal berapa lama yang kalian mau. Selain itu, membahas hal ini, penguasa kekacauan nampak terdiam sejenak lalu berkata, aku ingin mengumumkan tentang keberadaan kalian, aku ingin membuat monumen untuk kalian. Damar menatap penguasa kekacauan sembari berkata, lakukan apapun yang kalian inginkan. Selain itu, aku ingin mengambil beberapa bagian tulang yang ada di tubuh Heavy. Baiklah, sahut penguasa kekacauan, aku juga sempat berjanji padamu. Jika kamu kembali ke tempat ini, aku akan memberimu seluruh warisan yang ada, termasuk 24 cara untuk menjadi dewa dengan jalan teknik bela diri. Aku sudah mengutus seseorang untuk menulis ulang semua warisan. Jika selesai, aku akan memberikan semuanya pada kalian. Damar pun mengangguk setelah mendengarnya. Sekali lagi, terima kasih. Penguasa kekacauan menatap Damar, lalu dia memalingkan wajahnya menatap ke arah Thalia. Jangan khawatir, Thalia pasti akan tersadar. Ya, aku juga percaya itu, dia pasti akan tersadar. Angguk Damar kemudian, penguasa kekacauan pun meninggalkan lokasi. Tanpa terasa, 2 bulan telah berlalu. Berita kematian Adzin juga terdengar ke telinga Damar. Dia benar-benar tak berdaya melihat kelakuan Adzin. Adzin, seorang pria sekaligus ayah yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Dia justru memilih mengakhiri hidupnya hanya demi binatang buas purba itu. Padahal, mereka hanya pernah melakukan hubungan 1 kali saja. Damar tidak tahu apa yang ada di pikiran Adzin. Dia merasa Adzin justru akan menambah beban psikologis Harera. Selama 2 bulan terakhir, Damar mengambil 2 buah tulang milik Heavy. Karena Adzin telah tewas, 1 tulang yang akan dibuat menjadi sebuah senjata pun mau tidak mau harus diberikan pada Harera. Meski wanita itu tidak menginginkan Harera menempuh jalur seni bela diri,
tapi tidak masalah bukan jika menjadikan senjata itu sebagai sebuah cenderamata. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi Blade Berserker telah kembali normal. Begitu halnya dengan Damar dan juga Wendy. Terutama Damar, setelah mengalami pertempuran terakhir, kekuatan teknik bela diri yang dimilikinya semakin meningkat pesat. Kemajuannya lebih pesat jika dibandingkan dengan latihan kultivasi selama 2 tahun terakhir. Pada hari ini, dia bersama Lilia mendatangi ruangan Thalia dan duduk di tepi ranjangnya. Lilia mengelus-elus tangan Thalia sembari bergumam, "Thalia, kamu masih belum sadar juga. Kita semua di sini menunggumu sadar, Thalia. Bukankah kita akan kembali ke bumi? Kita sudah berada di luar bumi selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lamanya. Kamu tidak merindukan bumi, Thalia?" Imbul Lilia, "Kami semua di sini menunggumu sadar, Thalia. Begitu juga Dewan, Chris dan semuanya yang di bumi. Apa kamu ingat, kala itu, kamu bersama Damar dan yang lainnya baru masuk menjadi anggota Night Watcher. Saat berada di kamp pelatihan, kamu dengan Night Watcher wanita lainnya sempat berselisih dengan Chris dan yang lainnya. Kamu bahkan hampir menamparkan Chris saat itu. Selain itu, saat menjalankan misi pertamamu, kamu sempat hampir mati karena anggota timmu tidak terlalu kuat. Kemudian Chris membawamu ke sebuah makam kuno. Berbekal pengalaman mencuri makam, akhirnya kalian semua bisa selamat dan keluar dari makam." Damar pun ikut membuka suaranya, "Lalu Tata, apa kamu masih ingat? Saat menjalankan misi di kota JC, demi melindungi kita, dia rela mati mengorbankan nyawanya. Lalu Dewan, kamu ingat dia?" Ucap Damar, "Bakat teknik bela diri yang dia miliki terlalu minim, tapi kemampuan menembaknya sangat menakutkan. Selama ada peluru di tangannya, aku merasa bisa tewas terbunuh jika terkena satu tembakannya saja." Selesai mengatakannya, Damar kembali mengingat kejadian-kejadian berikutnya. "Apa kamu masih ingat? Kamu pernah bilang untuk menyerahkan Hurai padamu. Kamu juga menyuruhku dan Lilia untuk fokus agar memiliki anak. Sekarang, Theo sudah lahir, kamu sudah jadi ibu angkatnya, Thalia. Kamu bisa, kan bangun, sekarang." Bersambung, 1929. Mengingat semua yang telah terjadi, Damar merasakan kedua matanya sedikit basah. Selama 2 bulan terakhir, hari demi hari dia terus menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan yang telah mereka lalui bersama pada Thalia. Setiap kali mengingat kejadian itu, dia baru tersadar ternyata selama beberapa tahun ini mereka telah melewati banyak hal. Selama obrolan berlangsung, tiba-tiba Lilia menyipitkan kedua matanya sambil berkata, "Jari Thalia sepertinya bergerak." Lilia mengatakannya dengan penuh semangat, senyum sumringah pun terpancar di wajahnya. Damar lantas terbelalak dan langsung menatap ke arah Thalia. Siapa sangka jika ada tetesan air mata di kedua mata Thalia yang jatuh secara perlahan. Damar buru-buru menggenggam tangan Thalia sembari berkata, "Thalia, cepat bangun Thalia. Cepat bangun, ayo kita pulang ke bumi, kita lanjutkan tugas kita menjaga bumi." Tiba-tiba, bibir Thalia mulai bergerak perlahan. Demi, suara Thalia begitu lirih dan lemah, semua yang bernapas, suaranya terdengar lirih dan lemah. Namun, muncul secercah kebahagiaan di hati Damar dan Lilia saat ini. Kesadaran Thalia perlahan mulai kembali. Wush! Di waktu yang bersamaan, tangan Damar dan Lilia tiba-tiba bergetar. Keduanya merasakan suhu panas yang luar biasa keluar dari tangan Thalia. Belum sempat mereka bereaksi, tiba-tiba, ranjang tempat Thalia terbaring tampak meleleh dan langsung berubah menjadi abu. Energi panas mengerikan sepenuhnya keluar dari tubuh Thalia. Energi panas itu semakin kuat dan melumat semua yang ada di sekitar hingga menjadi abu. Blar, Phoenix Armor yang ada di tubuh Thalia tiba-tiba muncul dan melayang. Tiap-tiap lapisan Phoenix juga mengalami peningkatan panas api yang luar biasa dan membentuk bulu sayap yang terbuat dari api. Thalia mulai mengudara secara perlahan di ruangan. Mundur, Damar merasa ada yang tidak beres dengan Thalia. Dia pun berteriak dan segera menarik Lilia untuk pergi menjauh. Di kejauhan, Yani yang saat ini sedang menggendong Theo pun bangkit berdiri diikuti dengan teman yang lainnya. Blar, suara api bergejolak terus berlanjut. Pada waktu tertentu, seluruh rumah kayu yang mereka tempati telah berubah menjadi abu. Pepohonan yang ada di sekitar pun seolah meleleh akibat panas api Thalia. Damar pergi menjauh untuk menjaga jarak. Dengan suara yang sedikit terkejut, dia lantas berkata, "Api milik Thalia sepertinya bertambah kuat dari sebelumnya.
Tiba-tiba, terdengar suara raungan Phoenix. Saat Damar melihat ke langit, sebuah bayangan Phoenix telah muncul. Detik berikutnya, api yang ada di sekitar semakin bergejolak dan membara. Tempat tinggal sementara mereka seakan telah berubah menjadi neraka dunia. Tubuh Thalia mengudara secara perlahan. Dia melayang dengan sayap api Phoenix, nampak anggun. Phoenix Sword yang ada di dekatnya juga ikut bergetar, diiringi dengan suara kicauan pedang. Saat ini, Thalia seolah sedang mengalami sebuah transformasi. Nyala api di Phoenix Armor masih tetap bergejolak. Layaknya potongan-potongan bulu, Phoenix Armor melekat dan menyatu di tubuh Thalia. Thalia meregangkan kedua tangannya, api Phoenix pun semakin bergejolak membentuk seperti sayap burung nan anggun. Sepertinya Thalia mengalami sebuah transformasi. Ucap Lilia, kondisinya saat ini, persis seperti yang terjadi padamu kala itu. Damar mengangguk. Saat berada di Gunung Athos, dia pertama kalinya menggunakan jurus batu dan merasakan adanya sebuah transformasi di dalam tubuhnya. Dan sejak saat itulah dirinya terus membuat kemajuan yang pesat dalam teknik bela diri. Kemudian, dalam pertempuran di kota Yara, Damar harus memasuki ruang 4 dimensi dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalamnya. Saat itu, dia lagi-lagi mengalami sebuah transformasi. Dan kali ini, Thalia mengalami kejadian yang mirip dengannya. Lingkungan sekitar benar-benar dilumat abis oleh ganasnya api Phoenix milik Thalia. Segala sesuatu yang ada di dekatnya terlebur abis menjadi abu. Pada titik tertentu, Thalia akhirnya membuka kedua matanya. Di dalam tatapan matanya seolah muncul kobaran api yang mengalir. Maaf telah membuat kalian khawatir. Suara Thalia terdengar menggema di sekitar. Damar sedikit terkejut. Immortal Phoenix, bangkit dari kematian. Tiap kali mengalami kematian, tiap kali mengalami transformasi, akan membuat Thalia semakin kuat dan kuat lagi. Kali ini, tubuh Thalia telah mengalami banyak perubahan yang mengguncang alam semesta. Esensi api Phoenix telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Aura yang ada di tubuhnya pun menguat. Damar merasa, Thalia yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski ada sedikit celah antara dirinya dan Thalia, namun celah yang ada sudah tak lagi besar seperti dulu. Itu artinya, kekuatan mereka berdua hampir setara satu sama lain. Mungkin, celah tersebut muncul hanya di kekuatan teknik bela diri saja. Di udara, terdengar raungan 2 ekor burung 7 warna. Lalu kemudian, mereka segera terbang mendekati Damar dan yang lainnya. Penguasa kekacauan tampak duduk di atas binatang buas tersebut. Tak jauh darinya, terlihat Kirin yang juga sedang menghampiri Damar. Saat melihat transformasi yang terjadi pada Thalia, mereka berdua pun terlihat takjub. Terutama Kirin, dia menatap Thalia sembari menelan ludahnya di kerongkongan. Kemudian dia bergumam, sang dewi telah lahir kembali. Selesai mengatakannya, raut wajahnya terlihat agak sedikit rumit. Saat pertama kali berjumpa dengan Thalia, dia dan Thalia sama-sama memiliki kekuatan setengah dewa. Seiring berjalannya waktu, dia bahkan yang lebih dulu mampu mencapai kekuatan level dewa ketimbang Thalia. Namun, setelah pertempuran kemarin berakhir dan melihat kondisi Thalia saat ini, dia merasa bukan lagi lawan sepadan Thalia. Samar-samar, dia merasa ada sesuatu yang tidak dimilikinya jika mengaca pada Damar dan yang lainnya. Yaps, tidak salah lagi, dia tidak memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Dalam 2 bulan terakhir, dia mengingat semua pertempuran saat melawan Heavy dengan sangat hati-hati. Saat semua orang berada dalam keputusasaan, orang yang benar-benar bertarung hanyalah Damar dan Thalia. Heavy pun pada akhirnya harus mati di tangan Damar. Ekspresi di wajahnya tampak rumit. Saat itu, untuk pertama kalinya dia merasakan pertempuran antara hidup dan mati. Api Phoenix mulai menghilang secara perlahan. Tak lama kemudian, tubuh Thalia mendarat ke permukaan sambil menggaruk kepala dengan senyum canggung di wajahnya. Maaf, aku sudah membakar rumah yang sudah kita bangun sebelumnya. Rumah yang Damar dan lainnya bangun kini telah lenyap terbakar ganasnya api Phoenix. Damar mana mungkin mempedulikan hal sekecil itu. Dia langsung melangkahkan kakinya menghampiri Thalia dan langsung memeluk sahabat terbaiknya itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, namun air matanya terus menetes tiada henti. Tuhan tahu apa yang Damar rasakan selama 2 bulan ini. Perasaan antara dirinya dan Thalia melebihi sebuah pertemanan biasa. Thalia lantas berkata dengan berkelakar, "Hais, Damar, mengambil kesempatan dalam kesempitan, lihat saja nanti, Lilia pasti akan memintamu berlutut padanya seharian." Di kejauhan,
Lilia pun tersenyum. Dia nampak menyeka sudut matanya dengan perlahan. Tak dapat dipungkiri, dia juga ikut meneteskan air mata. Air mata itu merupakan air mata kebahagiaan. Syukur kalau dia sudah sadar. Di kejauhan, tampak Blade Berserker tertawa terkekeh. Tidak masalah jika tempat ini terbakar, yang penting kita juga akan segera pergi dari sini, bukan? Penguasa kekacauan terlihat menghela napas panjang. Dalam 2 bulan terakhir, tekanan yang dia rasakan sangatlah besar. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa Thalia. Jika saja terjadi hal yang buruk pada Thalia, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dalam rasa penyesalan yang mendalam. Thalia menepuk pundak Damar perlahan dengan senyum di wajahnya. Aku sudah pernah bilang, kan? Aku akan membantumu mengalahkan Hurai, apa yang sudah aku ucapkan pasti akan aku lakukan. Kenapa kamu malah menangis, Damar? Memalukan. Damar akhirnya melepaskan pelukannya. Dia menyeka air mata yang mengalir di pipinya, lalu berkata, ayo pergi, kita akan pulang ke bumi. Kali ini, kita bisa kembali dengan aman, benar-benar aman. Bersambung, 1930. Melihat Thalia dalam kondisi sehat dan tak kurang apapun, senyum mereka terpancar di wajah mereka semua yang ada di lokasi. Wendy yang berdiri di kejauhan terlihat memancarkan senyum di balik wajahnya yang dingin. Hanya saja, senyum tersebut tak bertahan lama, wajah dinginnya pun kembali seperti semula. Penguasa kekacauan nampak mengerutkan keningnya, dan hal itu tanpa sengaja terlihat oleh Damar. Dalam 2 bulan terakhir, wajah penguasa kekacauan kembali terlihat lebih muda dari sebelumnya. Hanya saja, masih dengan rambut berwarna perak salju. Saat ini, dia menatap Damar sembari mengerutkan keningnya lalu berkata, apa kalian buru-buru ingin meninggalkan tempat ini? Raut wajah Kirin juga sedikit berubah dan berkata, kepergian kali ini, entah berapa lama lagi kita akan bertemu. Kirin pribadi sangat mengagumi sosok Damar beserta sahabat-sahabatnya. Terutama setelah pertempuran melawan Heavy berakhir, rasa kagum dan hormat yang ada dalam dirinya menjadi semakin kuat. Saat itu, akibat pengaruh dari Dao Palang Jiwa, dia bahkan tidak berani mencabut pedangnya untuk melawan. Namun tidak untuk Damar dan Thalia, mereka tentu saja tidak peduli dengan itu semua. Keduanya sedikit pun tidak merasa takut akan kematian. Jika bukan karena Damar melancarkan serangan dari dalam perut Heavy, mereka semua pasti akan mati di tempat itu. Setelah pertempuran itu, rasa kagum dan hormat pada Damar dan Thalia semakin bergejolak di hatinya. Tak dapat dipungkiri, Damar sempat merasakan kesal dan marah saat itu. Namun, setelah 2 bulan berlalu, rasa tersebut mulai menghilang. Apalagi ketika Thalia telah sadarkan diri, rasa kesal dan amarah yang ada di hatinya telah hilang sirna. Setelah pergi dari daratan Themis, apa bisa mereka berjumpa lagi? Seharusnya sih tidak akan berjumpa lagi. Jika tidak ada masalah, mana mungkin Damar akan berkunjung ke Origin Place. Selain itu, setelah kepergiannya dari daratan Themis, Damar masih harus menyiapkan upacara dewa. Dan setelah upacara dewa telah selesai dilakukannya, Damar tidak bisa sesuka hati keluar masuk ke tempat ini. Oleh karena itu, bisa jadi mereka tidak akan saling bertemu selamanya. Penguasa kekacauan pun menghela napas panjang. Ya, di mana ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Jika ada kesempatan, datanglah kemari. Semoga aku masih diberi umur panjang saat kalian kembali ke tempat ini. Selesai mengatakannya, dia nampak merenung sejenak lalu berkata, warisan 24 buah seni bela diri menjadi dewa juga sudah selesai disalin. Di dalamnya sudah mencakup beberapa teknik bela diri terkuat yang ada di Gunung Kekacauan. Sebentar lagi, aku akan memberikannya pada kalian menjelang keberangkatan. Selesai mengatakannya, dia menatap Kirin dan berucap, sebentar lagi, kamu antar kepergian mereka. Tempat Damar dan yang lainnya mendaratkan pesawat luar angkasa tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Baiklah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Angguk Damar, penguasa kekacauan justru menggelengkan kepalanya. Harusnya kami di sini yang mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Tepat pada saat ini, penguasa kekacauan menarik napas dalam-dalam. Ada satu hal yang sebelumnya aku lupa untuk menyampaikannya padamu. Mengenai reruntuhan, raut wajah Damar seketika berubah. Reruntuhan. Reruntuhan merupakan ujung dunia. Namun, jika mengacu pada pengamatan Damar, reruntuhan merupakan ujung dari alam semesta ini. Patua Pancing terus mencari cara untuk menemukan di mana letak dari ujung alam semesta.
Damar tentu saja menaruh curiga pada Pak Tua Pancing. Secara, apa alasan Pak Tua Pancing mencari reruntuhan? Damar tak ingin berspekulasi. Ya, reruntuhan, sahut penguasa kekacauan sembari menarik napas dalam-dalam. Kita mempunyai beberapa catatan di sini yang isinya menceritakan tentang reruntuhan. Dan catatan itu telah diwariskan dari generasi ke generasi. Damar tampak merenung sejenak lalu berkata, jangan-jangan buku sejarah tidak resmi lagi nih. Penguasa kekacauan menggelengkan kepalanya. Informasi ini akan diwariskan pada tiap generasi penguasa kekacauan berikutnya. Tidak salah jika ini merupakan rahasia terbesar yang Gunung Kekacauan miliki. Reruntuhan itu, dulu, sebelum daratan Themis runtuh, tepat di ujung utara daratan ini merupakan tempat di mana reruntuhan berada. Sebuah tempat keabadian di mana jiwa-jiwa akan kembali. Tempat itu merupakan lorong Stargate, rumah terakhir untuk semua hal yang ada di alam semesta ini. Imbu penguasa kekacauan. Damar lagi-lagi merenung. Tak berselang lama, dia kembali berucap, apa hanya sebatas itu saja informasi yang diberikan? Bisa dikatakan seperti itu. Informasi ini merupakan peninggalan dari para leluhur Gunung Kekacauan. Untuk detail dan maksudnya, aku tidak tahu, jawab penguasa kekacauan, tapi, aku bisa pastikan. Dengan melewati lorong Stargate, kita bisa masuk ke dalam reruntuhan. Raut wajah Damar seketika berubah. Apa yang dimaksud dengan Stargate, persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tua Pancing. Hanya saja, meski begitu, dia tidak begitu tertarik dengan pintu itu. Apalagi tentang apa yang ada di dalamnya, Damar sama sekali tidak tertarik. Faktanya, jika bukan karena Hurai memintanya untuk menjadi dewa, dia pasti hanya akan bermalas-malasan menikmati hidup. Situasi bumi telah aman terkendali, dia tak lagi memiliki keinginan yang muluk-muluk. Namun, karena Hurai telah memintanya, tentu saja dia tak enak hati untuk menolaknya. Setelah mengatakannya, penguasa kekacauan nampak membungkukkan badannya seakan memberi hormat. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih pada kalian. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Jika kalian butuh sesuatu, datang saja ke Gunung Kekacauan mencariku. Aku, mewakili Gunung Kekacauan sekaligus seluruh daratan Themis, mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua. Imbuhnya. Selesai mengatakannya, penguasa kekacauan tampak mengeluarkan sebuah batu giok dari tangannya. Nantinya, tidak peduli siapapun itu, selama dia datang kepadaku membawa batu giok ini, aku pasti akan membantunya dengan segenap kekuatanku. Raut wajah Damar seketika berubah. Dia tidak ingin menolak pemberian batu giok itu. Dia tahu, batu ini adalah lambang ketulusan hati yang dimiliki oleh penguasa kekacauan, tidak ada maksud lain. Bagaimanapun, dia bersama Thalia dan yang lainnya telah menyelamatkan daratan Themis. Tanpa ragu, Damar menerima pemberian batu giok itu. Meski dirinya tidak berharap akan menggunakan batu giok itu, hanya saja. Siapa yang tahu tentang masa depan akan seperti apa? Dia sendiri pasti memiliki batas usia, meski tidak tahu akan berapa lama. Bagaimana jika suatu saat terjadi hal-hal yang tak terduga? Bagaimana jika dirinya dan yang lainnya mati? Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka daratan Themis adalah satu-satunya jaminan yang dimiliki oleh bumi. Sebuah pesawat luar angkasa muat untuk beberapa ahli bela diri dari daratan Themis meluncur ke bumi. Kekuatan teknik bela diri mereka tidak mampu mengalahkan Heavy, tapi sanggup untuk melawan beberapa ahli bela diri level dewa yang ada. Saat ini, mungkin hanya ada 20 ahli bela diri level dewa yang ada di Gunung Kekacauan. Namun, seiring dengan tewasnya Heavy, besar kemungkinan jumlah tersebut akan semakin bertambah. Kekuatan seperti itu, tidak ada satupun dari 8 planet utama yang bisa menanggungnya. Sekalipun terjadi hal-hal yang terduga pada Damar dan yang lainnya, begitu juga pada bumi, selama ada bantuan dari mereka-mereka, nasib bumi akan senantiasa aman terkendali. Kondisi ini semacam lapisan ekstra atau pendukung yang dimiliki oleh bumi. Damar tidak menolak pemberian batu giok itu, dia menerimanya dengan senang hati lalu berkata, kalau begitu, aku ucapkan banyak terima kasih. Penguasa kekacauan justru menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan apa yang telah kalian lakukan, aku hanya menepati janjiku saja, tidak berarti apa-apa. Yaps, Damar juga pribadi yang suka menepati janjinya. Saat itu, bisa saja setelah kepergiannya dari daratan Themis, Damar memilih tidak akan kembali. Penguasa kekacauan tentu saja tidak bisa berbuat banyak. Namun, karena Damar adalah orang yang bertanggung jawab dan menepati janji,
dia memilih untuk kembali dan menjaga keamanan daratan Themis. Baiklah, kalau begitu selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, ucap penguasa kekacauan sembari membungkukkan badannya. Damar menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya melirik ke arah Lilia, Yani, Wendy serta lainnya yang berada di kejauhan. Senyum mereka pun terpancar di wajahnya. Ayo, kita pulang. Bersambung.